Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang suami menembak istrinya dan kemudian gantung diri di Denpasar. Ratusan orang mengiringi pemakaman Aris Setiawan, salah satu korban lift jatuh di Ubud Gianyar. Warga desa adat Tegalalang Gianyar menggelar tradisi ngerebek untuk tolak bala. Warga di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Jembrana, beberapa bulan terakhir harus mendapat pasokan air dari BPBD. Kemarau panjang menyebabkan debit air di beberapa daerah, khususnya wilayah bagian utara Kabupaten Jembrana, menjadi berkurang. Di Desa Berangbang misalnya, ada sekitar 1.900 kepala keluarga yang terdampak, sehingga mereka harus mendapat pasokan air secara bergilir. Bupati Jembrana Nengatambe bersama PDAM dan BPBD Kamis pekan lalu meninjau beberapa lokasi atau titik penampungan air bersih yang dipasok BPBD dan PDAM. Bupati memerintahkan PDAM untuk membuat jaringan air dengan memanfaatkan sumber air yang ada untuk mengurangi dampak kekeringan agar tidak meluas. Di beberapa titik masyarakat Jembrana itu kekurangan air, ya karena sumber-sumber air itu sudah kecil, ada juga yang sudah mati, kering. Nah, saya tahu persis bahwa kondisi keuangan kita itu sangat kecil sekali, tetapi bagaimanapun juga ini merupakan kebutuhan rakyat, ini bisa kita nomor satukan. Tadi sudah kita dipendam juga, saya pastikan bahwa tim di sana masyarakat, kalian semua terlibat, tokoh-tokoh, mana sumber yang paling potensi untuk kita angkat. Nanti kita hitung berapa anggaran dibutuhkan, nanti kita siapkan. Di Berangbang juga begitu. Di Berangbang ini kebetulan sudah ada sumber airnya karena dia mengangkat dari sungai bendungan yang Benel itu. Nah ini tinggal penarikan pipa segala macam. Tinggal data kebutuhan berapa. Dari 1.900 sekian kakak itu, jadi karena sumber air kita ada dua sebenarnya di Desa Berangbang. Pertama, ini dari PDAM khusus di sebagian Banjar Berangbang. Kemudian yang lainnya ini adalah sumber air dari kelompok air dan termasuk juga dari BUMDes yang dikelola oleh BUMDes. Sumber airnya itu dari hutan, dari hulu. Kemudian dari hulu ini dari Sungai Jogading, debitnya juga sudah menurun. Kenapa? Tidak saja karena faktor musim kemarau, tetapi sumber air yang ada di hulu Jogading ini sudah digunakan oleh 6 kelompok air. Jadi ada 6 pipa dengan ukuran 6 dim. Ini sangat besar sekali yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini, sehingga juga berpengaruh terhadap debit air yang dikelola oleh BUMDes, sehingga dampaknya juga kepada masyarakat. Jadi sementara kalau boleh kami katakan ini sebenarnya belum kekeringan, tetapi sudah dirasakan. Karena kenapa? Kalau kemarin mungkin dalam 1 hari 2 hari dapat air, sekarang sudah bisa 3-4 hari air ini, jadi kita sistem gilir. Selain Desa Berangbang, krisis air bersih juga dirasakan 450 kepala keluarga di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Korban terakhir lift jatuh Iwayan Aris Setiawan, asal Desa Lot Tunduh, Ubud Gianyar, Jumat pekan lalu dikremasi dengan upacara ngaben di kampung halamannya. Warga, keluarga dan kerabat korban ikut mengantarkan jenazah Aris Setiawan ke pemakaman adat di Desa Lot Tunduh untuk dilaksanakan upacara pengabenan. Prosesi upacara diiringi gong beleganjur. Di mata keluarga maupun kerabat, Iwayan Aris merupakan sosok yang sangat pandai bergaul dan banyak disukai teman.
Yang niko punya cucu niko orang kita talenta dia. Pokoknya segala hal di bidang seni dia mampu, olahraga putusannya luar biasa. Ada 2 senior. Ini semuanya seperti di sini yang ikut ya. Ada juga dari luar. Luar yang ikut serta untuk mengiring nanti gitu ya. Dari startnya dari mana? Dari Dinamika. Dari sampai Selain belum aktif di Sekogongnya, di Sekogongnya apa lagi? pemuda juga. Pemuda ya. Kreativitasnya kalau di sport ya. Di sport di futsal sama di futsal. Jadi sudah ketingkatan nasional gitu ya. Dari 5 korban tewas lift jatuh di Ayutera Resort, Aris merupakan korban yang terakhir dipulangkan dari rumah sakit dan keluarga langsung menggelar upacara ngaben. Sementara keempat korban lainnya sudah dimakamkan pada 2 pekan lalu. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Penyidikan kasus lift jatuh di Ubud yang terjadi pada Jumat 2 pekan lalu hingga kini masih berjalan. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 13 orang saksi, termasuk saksi ahli. Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada Jumat pekan lalu memastikan akan ada tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Polres Gianyar menurut Widiada masih menunggu hasil uji lapor Polri Cabang Denpasar yang menganalisa penyebab lift jatuh. Dalam kasus ini polisi menemukan sejumlah kejanggalan, antara lain tali seling yang digunakan untuk menarik lift ditemukan hanya 1 saat musibah terjadi. Padahal menurut teknisi lift seharusnya ada 3 tali seling yang mampu menahan beban hingga 1,2 ton. Iya, kalau sesuai ini aturan dari mereka tuh, kalau sudah susut 10% wajib diganti. Nah kemungkinan yang 3 ini diduga sudah mengalami penyusutan 10%, sehingga diganti. Diganti pun yang satu ini adalah kekuatan 1,8 ton. Kira-kira yang menyebabkan putus padahal kan 1,8 Pak. Iya. Padahal beratnya pada saat itu 300. Nah itulah kita menunggu dari pemeriksaan Bitlapor Polri Cabang Denpasar. Itu lagi cek kekuatan seling yang nempel di kemarin kan sempat jatuh inklinator liftnya itu di jurang itu. Nah itu diambil oleh Bitlapor Cabang Denpasar untuk diperiksa. Kan masih ada sisa 3,8 meter setelah lepas dari ininya. Jadi itu diperiksa nanti kekuatan tali selingnya. Jadi kelalaian ataupun unsur sengajaan atau tidak sengajaan ya tetap ada yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Dan pasti ada tersangka? Ya, pasti nanti karena kan ini sudah korban sampai 5 orang, mungkin kita akan setelah menunggu hasil pemeriksaan dari Bitlapor Cabang Denpasar baru bisa kita. Lift di Ayutera Resort pada Jumat 2 pekan lalu jatuh dan menewaskan 5 karyawan yang berada di dalam lift. Musibah ini terjadi diduga karena tali seling lift putus sehingga meluncur di jalur trek sepanjang 65 meter hingga menabrak pagar pembatas dan jatuh ke jurang. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar.